Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama Kifayah Astuti dalam mata kuliah pengantar statistik. Pada minggu ke-11 ini, kita akan membahas mengenai permutasi dan kombinasi. Satu, permutasi itu artinya dari kata mutasi atau pergeseran. Terbiasa kalau ada mutasi itu berarti pergeseran jabatan. Definisi permutasi n objek yang berbeda, yaitu jika diketahui ada n objek yang berbeda, yaitu A1, A2, sampai AN misalkan ini ada N calon pejabat. Kemudian tempatnya itu formasinya juga N juga. Maka jumlah kemungkinan susunan jabatan yang ditempati itu ada berapa kemungkinan logikanya gitu. Jadi jika dari N objek tersebut dijajarkan, jadi A itu jabatan sini, A jabatannya yang lain. Kalau satu digeser itu udah menjadi peristiwa berbeda begitu. Jadi dari N objek tersebut dijajarkan, disusun, dengan urutan diperhatikan, maka jumlah jajaran objek yang mungkin terjadi itu disebut permutasi N objek yang berbeda. Dengan jumlah permutasi, jumlah susunan atau jumlah mutasinya itu hasilnya tuh N kali N-1 kalikan N-2 kali terus sampai mengecil kali 3 kali 2 kali 1 atau disebut dengan N faktorial. N faktorial. Jadi N tanda seru itu jangan dibaca N tanda seru, itu namanya N faktorial, nilainya N kali N-1 kali N-1 terus sampai akhirnya kali 1. Kalau 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ditulis dengan permutasi N objek dengan yang berbeda ditulis dengan PN. PN hasilnya rumusnya N faktorial, dibaca N faktor akan kita buktikan. Bukti ya, dalam beberapa carakah ada 3 buku yang berbeda warnanya dapat disusun dalam rak. Misalkan 3 buku tersebut adalah A, B, C. Kalau jumlah objeknya 3 kita bisa jajarkan, bisa jumlah itu bisa. Tapi kalau jumlahnya banyak, masa akan dijajarkan? Nanti akan ditemukan formula rumusannya. Sebelumnya akan kita buktikan dengan N objek 3. Jika dijajarkan secara langsung, pertama, misalkan susunannya buku A, B, C. Kemudian A-nya tetap, tapi B dan C saya tukar tempat. Ini susunan berbeda. Kemudian B-nya di depan. Kemudian AC. Kemudian B di depan, saya tukar sini C dan A. Kan susunan berbeda ini, berbeda. Kemudian yang kelima C-nya di depan, AB. Yang keenam C-nya di depan, B-nya saya tukar dengan A. Jadi ada mungkin nggak kemungkinan jajaran yang lain? Jajar nggak mungkin. Jadi dengan misalkan ada tiga orang dan 3 formasi. Berapa kemungkinan susunan dapat disusun jabatan dengan 3 tempat dan 3 orang? Maka jawabannya adalah di sini. Kalau 3 dijajarkan bisa, tapi kalau dengan rumus ya 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 6 susunan permutasi. Untuk menghitung jumlah permutasi yang dapat terjadi dari N objek yang berbeda dapat dihitung dengan rumus dan dapat dibuktikan dengan logika. Tersedia 3 kotak, masing-masing kotak akan diisi oleh 1 buku. Jadi dengan 3 buku itu akan dimasukkan ke dalam kotak-kotak. Setiap kotak ada 1 buku. Untuk mengisi kotak pertama, jadi setiap kotak hanya 1 buku, ada 3 kotak. Buku masih di luar, saya akan mengisi 1. Maka kemungkinan untuk mengisi kotak yang pertama, karena buku di luar ada 3, kemungkinan ada berapa? Berapa kali? Kemungkinan bisa masuk kotak pertama, kemungkinan bisa masuk 3 kali. Sudah masuk kotak pertama 1 buku. Jadi sisanya 2 buku. Selanjutnya untuk dimasukkan ke kotak yang kedua, dimasukkan 1 saja. Kemungkinan bisa masuk kotak kedua berapa kali? 2 kali. Sisa 1 buku. Sehingga untuk memasukkan kotak yang ketiga ya kemungkinan hanya 1 kali. Maka logika tersebut dapat digunakan untuk menentukan rumus permutasi N objek yang berbeda. Jadi permutasi 3 objek, simbolnya P3, 3 kali 2 kali 1 adalah 6. Cara susunan berbeda. Cara perhitungan di atas disebut kaidah penggandaan. Contoh
Jika ada 5 objek berbeda, maka jumlah permutasinya dapat dihitung dengan rumus kaidah penggandaan B5, 5 kali 4 kali 3 kali 1 sama dengan 120 permutasi susunan yang berbeda. Contoh yang kedua, dalam berapa carakah pelat kendaraan dapat disusun di ibu kota, Jakarta? Jika susunan terdiri dari 4 angka dan diikuti 3 huruf abjad. Jadi Jakarta tuh B itu nggak perlu, jadi susunan misalkan 1055 itu 4 angka, terus dengan diikuti oleh 4 diikuti dengan 3 huruf abjad. Jadi misalkan B 1230 kan 4 terus misalkan 3 huruf, misalkan BAA gitu. Nah itu jumlah pelatnya bisa dijumlahkan, ini jumlah ada 4 angka. Jumlah kotaknya kemudian 3 huruf. Kotak pertama kan angka. Kalau kotak pertama itu nggak mungkin 0. Pasti 1 mungkin, 2 mungkin sampai 9. Jadi kotak pertama kemudian berapa kali? 9 kali. Setelah angka pertama baru boleh misalkan 10, 90, angka kedua ada 0 masuk ke 0, angka 2, angka 3 sampai kemungkinan bisa masuk. Jadi ada berapa kemungkinan dia masuk kotak yang kedua? Ada 10 kali angka yang bisa masuk. Kotak ketiga juga 0 bisa masuk sampai 9, jadi ada 10 angka, bisa jadi 10 kali. Kotak 4 juga angka 10 kali. Nah, huruf abjad kan ada ABC. Untuk membedakan, di sini kalau dari jauh, huruf O dan I itu kayak angka 1 dan 0. Maka di huruf ini angka I dan U tidak dihitung, maka di sini kemungkinan lebih masuk huruf pertama itu 24 kali. Setelah huruf pertama di sini, kan ini huruf dengan huruf. Nah ini I dan O bisa masuk. Kalau di sini pasti huruf bukan angka. Ini 26 kali, ini 26 kali. Sehingga kalau dihitung kalikan aja semuanya. Sehingga ketemu jumlah pelat kendaraan yang bisa tersusun 146.016.000 pelat kendaraan. Nah ini bisa misalkan satu jenis model Toyota Kijang Innova. Itu udah kalau susunan seperti ini kemungkinan ya pelat kendaraan bisa dihitung. Nah, ini bisa untuk memprediksi jumlah kendaraan yang terdaftar berapa, maka pajak yang masuk bisa dihitung. Jadi demikian logikanya. Selanjutnya kita teruskan dengan permutasi K dari N objek yang berbeda. Jika terdapat N objek yang berbeda, kemudian diambil secara acak, bebas nggak pilih-pilih, random sebagian saja K objek di mana nilai K kurang dari N. Maka jika K objek tersebut dijajarkan akan terjadi 2 peristiwa yang akan terjadi. Misalkan ada di kelas itu ada 50 kelas, akan dipilih 5 orang untuk menjadi wakil kelas secara random. Jadi semua punya kesempatan yang sama. Jadi jumlahnya kelas 40 diambil 10 orang. Kemudian 10 orang itu akan jadi susun menjadi suatu kepanitiaan mewakili kelasnya, satu ketua bendahara dan sebagainya misalkan. Nah, jika dalam proses penjajaran ke objek yang setelah diambil itu urutan diperhatikan, maka akan terjadi peristiwa permutasi K dari N objek dengan simbol permutasi K diambil dari K objek. Selanjutnya, maka jumlah susunan yang dapat terjadi dapat dihitung dengan rumus permutasi K dari N objek adalah N faktorial dikurangi N min K faktorial. Jadi N faktorial itu tadi sudah dijelaskan, kalau 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Contoh, dalam berapa carakah 2 huruf dapat disusun dari kata laut? Dengan menggunakan logika pengisian 2 kotak, di mana setiap kotak hanya bisa masuk 1 huruf. Maka dengan kaidah penggandaan dapat dihitung sebagai berikut. Kotak pertama kemungkinan bisa masuk 4 huruf. L, A, U itu semua kemungkinan bisa masuk, tapi sudah masuk 4 huruf. Dari huruf yang tersedia sudah masuk 1 huruf ke kotak pertama. Sisa tinggal 3 huruf untuk dimasukkan pada kotak kedua. Maka sisanya tinggal kemungkinan bisa masuk semua 3 kali. Maka jumlah susunan permutasi 2 huruf diambil dari kata laut adalah 12 cara. Nah, dengan menggunakan rumus 2 huruf diambil dari kata laut, artinya K-nya 2, N-nya 4. Sehingga jika 2 huruf diambil dan dijajarkan, di mana jelas urutan diperhatikan, maka jumlah susunannya adalah
menyatakan permutasi 2 dari n objek, maka rumusnya di sini harusnya P 2 dari 4. Makanya di sini K-nya 2, N-nya 4. Berarti 4 faktorial dibagi 4 min 2 faktorial. Jadi 4 dikurangi 2 kan 2 faktorial. Nah, di bawah 2 faktorial, di atas 4, 4 kali 3 kali 2 kali 1. Di bawahnya kan tinggal 2 kali dicoret, maka 4 kali 3 12 arah. Hasilnya sama dengan kaidah penggandaan ya. Selanjutnya, jika K dari N objek tersebut dijajarkan, di mana dalam penjajaran susunan urutan tidak diperhatikan, diabaikan, maka peristiwanya disebut peristiwa kombinasi K dari N objek, dan jumlah peristiwanya dapat dihitung dengan simbol rumus C, N-nya di bawah, C K dari N objek. C K dari objek rumusnya N faktorial dibagi K faktorial kali N min K faktorial. Jadi yang permutasi tadi menyebutnya tanpa K faktorial, sekarang dibagi lagi K faktorial. Ini dibaca kombinasi K dari N objek. Keterangan perbedaan permutasi dan kombinasi, peristiwa permutasi 2 dari 4 objek, 4 objek huruf laut, diambil 2 objek secara random, masing-masing memiliki kesempatan yang sama untuk diambil. Maka permutasi 2 dari 4 objek, misalnya L, A, dan A itu artinya beda, menyatakan 2 peristiwa yang berbeda. UT dan TU menyatakan 2 peristiwa yang berbeda. Jadi dari contoh jajaran di atas ada 4 peristiwa permutasi urutan diperhatikan. Tetapi jika dua huruf diambil dari kata laut, maka misalkan AL dan LA dan AL, urutannya jika diabaikan tidak, maka jumlah peristiwanya namanya disebut kombinasi 2 dari 4 objek. Jadi kalau LA dan itu artinya sama, itu namanya urutan tidak diperhatikan. Nah, itu disebut kombinasi 2 dari 4 objek. Secara keseluruhan di atas jumlah peristiwa, maka jumlah permutasi secara keseluruhan 2 huruf dalam dari kata adalah, ini dengan rumus tadi udah kita hitung ya 2 cara. Sedangkan ini terhitung ya permutasi 2 dari 4 faktor dengan rumus sudah caranya sama. Sedangkan peristiwa 2 huruf diambil, peristiwa kombinasi 2 huruf diambil dari 4 huruf ya. C 2 dari 4. Ini dibaca kombinasi 2 dari 4, maka 4 faktorial dibagi faktor dikurangi 4 kurang faktorial, jadi 2 faktorial itu 2 kali 1. Jadi 4 faktorial itu 4 kali 3 nggak usah sampai kali 2 faktorial. Nggak usah terusin 2 kali 1 karena berhenti sampai 2 karena di bawah ada 2 faktorial juga. Ini dicoret-coret, maka tinggal 4 dengan 2 dicoret, maka tinggal 2 kali 3 6. 6 cara penyusunan kombinasi. Contoh lagi, contoh yang kedua, contoh soal. Suatu kumpulan mahasiswa terdiri dari 10 orang akan diambil secara acak. 3 orang. Di mana setiap orang mempunyai kesempatan sama untuk dipilih. Jadi N-nya ada 10, akan dipilih sembarang 3 orang. Jadi mempunyai kesempatan sama untuk dipilih. A. Jika 3 orang yang dipilih akan diikut sertakan dalam kepanitiaan yang terdiri, jelas 1 ketua, sekretaris, dan bendara. Dalam berapa cara dapat disusun kepanitiaan dari 10 mahasiswa? Di sini kalau 3 orang udah kepilih 3 orang. 1 ketua, 1 ketua. Kalau orangnya sama digeser bendara, ketuanya lain, itu udah panitianya udah beda namanya. Kemudian dari 10 mahasiswa tersebut juga, jika diambil dipilih secara 6 orang untuk diikut sertakan dalam tim voli. Jadi pokoknya diambil 6, pokoknya semuanya jadi main. Jadi tim voli. Tidak ada kedudukan dia sebagai tidak. Maka dalam berapa carakah dapat dibuat tim bola voli? Kalau yang B itu diambil semua 10 orang diambil 6. Itu namanya kombinasi 6 dari 10 objek. Karena urutannya nggak diperhatikan. Kalau yang A itu namanya permutasi 3 dari 10 objek. Maka untuk menjawab yang A, merupakan peristiwa permutasi 3 dari 10 objek. Karena jika personilnya sama, jika jabatan berbeda, maka menjadi peristiwa yang berbeda. Dengan jumlah permutasinya, permutasi 3 dari 10 objek, rumusnya 10 faktorial,
dibagi 10 kurang 7 faktorial. Ini 10 kurang 3 kan hasilnya 7. Maka di sini 10 sampai 7 aja. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nggak usah diterus sampai 1 karena ini ada di bawah ada 7 faktorial juga. Maka dicoret-coret tinggal 9 kali 8 72 kali 10 hasilnya ada 720 cara penyusuan panitia apabila 10 diambil 3 orang. Untuk jawaban yang B, merupakan peristiwa kombinasi 6 dari 10 orang mahasiswa. Maka jumlah tim bola voli yang dapat terbentuk yaitu kombinasi 6 dari 10, rumusnya 10 faktorial dibagi 6 faktorial dibagi lagi 10 kurang 6 faktorial. Nah, di sini 6 faktorial tetap saja, maka yang di atas 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial sekarang ini 6 bisa dicoret. Nah, 10 kurang 6 kan 4 faktorial diuraikan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sehingga kita coret, mana yang bisa coret. Di sini 3 kali 2, 6. Ini dengan logika 3 dengan 9, ini 3. 2 dengan 8, jadi 4 dengan 0. Maka ketemu ada 5040 dibagi 24 sama dengan 210 tim bola voli. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran. Selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.